Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Nuwasil darsana wa qira'atana ala kitab syarh al-waraqat fi usul al-fiqh. Man yadkhulu fil amri wan nahyi wa man la yadkhul. Di sini pembahasan tentang siapa sih yang masuk khitabus syara' ma yata'allaq bil amr wan nahi dan siapa yang tidak masuk. Qala rahimahullah yadkhulu fi khitabillahi ta'ala al-mu'minun was-sahi was-sabi wal majnun ghairu dakhilina fi wal majnun ghairu dakhilina fil khitab. Wal kuffaru mukhatabuna bi furu'i syara'i wa bima la tasihhu illa bih wa huwa al-islamu. Liqaulihi ta'ala hikayatan al-kuffar ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin qala syarih hafizahullah dzakara al-musannif rahimahullahu taala fi hadzal mab'ats man yatanawaluhu khitab at-taklif wa man la yatanawaluhu. Musannif di sini di dalam pembahasan ini menyebutkan siapa yang masuk dari seruan taklif dan siapa yang tidak masuk. Wal muradu man yadkhul fi awamir syara' wa nawahihi wa man la yadkhul. Ya, maksudnya adalah siapa sih yang masuk awamir syara' dan siapa yang masuk nawahi, larangan-larangan syariat. Dan siapa yang tidak masuk. Walau akhara hadzal mawdu' ba'da mabhatsin nahyi lakan ahsan. Seandainya beliau nih ya mengakhirkan pembahasan ini setelah pembahasan tentang nahi itu lebih baik ya, karena kita belum nahi, belum ya, kita belum. Na'am barakallahu fikum. Qauluhu yadkhulu fi khitabillahi ta'ala al-mu'minun. Al-murad bi khitabillah al-khitab taklifi al-mutadamminu li talabil fi'li aw tark. Yang masuk pada khitabillah adalah orang-orang yang beriman. Yang dimaksud khitabillah adalah al-khitabu taklifi, seruan dari syariat ya, seputar pembahasan tentang taklif. Ya. Khitabu taklifi al-mutadammin yang cangkupannya atau kandungannya berupa permintaan untuk mengerjakan perbuatan atau meninggalkan perbuatan. Kaqauli ta'ala wa aqimus shalah wa qaulu ta'ala wa la taqrabuz zina. Paham ya? Al-muradu bil mu'minin al-mukallafuna min dzakarin aw untha mimman amana billah wa rasulih. Lidukhulin nisa fi jam'i dzukuri idza wujidat qarinah kama huna. Wal mukallaf wal balighul aqil. Yang dimaksud dari mukminun di sini adalah al-mukallafun, orang-orang yang dibebani syariat, baik laki atau perempuan yang beriman kepada Allah dan Rasulnya SAW. Ya, kenapa dikatakan al-unsa juga? Karena wanita itu masuk ya daripada jam'uz dzukur, jamak mudzakkar. Ketika ada khitab jamak lil mudzakkar, maka di situ juga apa? Masuk wanita. Idza wujidat qarinah kama sebagaimana kalau adanya qarinah, adanya indikasi ya sebagaimana yang di sini. Dan mukallaf dia adalah al-balighul aqil, berarti orang yang balik dan orang yang berakal dari kalangan yang beriman kepada Allah dan Rasulnya SAW, dia diarahkan kepadanya atau masuk dari tentang perintah Allah Azza wa Jalla dan larangan Allah Azza wa Jalla. Wa qawluhu wasahi as-sabi wal majnun ghairu dakhilina fil khitab. Sahi as-sabi majnun dan masuk pada khitab syara'. As-sahi ismu fa'il, adalah isim fa'il. Min saha yashu sahwan fa huwa sahin. Ya. Dari kata saha yashu sahwan fa huwa sahin. Qala ahlul lughah, berkata ahlul lughah as-sahwu wa sahwa nisyanu syai' wal ghaflah anhu wa dhahabul qalbi ila ghairihi. Maknanya adalah lupanya suatu perkara dan lalainya tentang perkara tersebut ya, kemudian perginya hati ya atau hilangnya hati ya kepada yang lainnya. Artinya hati itu lebih condong kepada yang lain, enggak ingat terhadap perkara yang
sedang perintahkan. Paham ya? Lupa. Barakallahu fikum. Maka seorang yang lupa, di keadaan lupanya dia tidak masuk daripada kategori khitab asy-syara'. Jadi paham ya, ikhwan? Nah. Fasahi, dijelaskan di sini fi hali sahwihi ghairu mungkal, maka orang yang lupa lalai, di keadaan lupanya dia bukan orang yang mukallaf. Paham ki? Li'anna muqtadu taklif fahmul mukallif lima kullifa bihi. Karena konsekuensi daripada taklif, pembebanan syariat, pahamnya seorang yang dia al-mukallaf, salah baca ya. Pahamnya mukallaf lima kullifa bihi, terhadap apa yang dibebani oleh dia. Paham? Dibebani untuk dia ya, bukan oleh dia. Kalau oleh dia, maksudnya oleh Allah Azza wa Jalla, itu juga bisa. Maksud tadi itu pengaruh. Wa hadza la yatimu illa bil intibah, dan pemahaman dia terhadap perkara yang dibebani oleh dia dari syariat, maksudnya terhadap khitabus syara', tidak akan bisa sempurna kecuali dengan intibah. Apa intibah? Memperhatikan. Nah, sekarang orang lupa bisa nggak memperhatikan? Lupa, lagi lupa dia. Betulan lupa, nggak bisa. Nggak perhatian terhadap apa yang dibebankan oleh Allah Azza wa Jalla. Contoh misalkan orang saking sibuknya lupa sholat, bisa nggak gitu? Bisa loh. Nah, kemarin anak contohnya ketika pulang kemari gitu kan, naik travel, anak sengaja jam akhir isya'nya gitu kan, sampai rumah anak beres-beres segala macam, tiduran kan, aduh enak banget. Belum sholat. Jadi kan lupa ya nggak? Nah, barakallah. Bisa aja. Barakallah. Anak udah kemari-mari gitu kan. Anak soalnya lagi, anak kemari-mari, anak belum sholat itu. Anak lagi nyari makan soalnya kan, lapar juga kan. Nyari makan apa segala macam. Si Rizky lama banget lagi nih. Akhirnya pas anak pulang ke rumah, belum sholat, lupa. Allahul musta'an. Oleh karenanya la yajibu sujud sahwi ala man saha fi salati illa ba'da tadhakkur wa zawalil uzr wa hina idzin yakunu mukallafan. Oleh karenanya tidak wajib seorang sujud sahwi, sujud karena lupa, ala man saha, atas orang yang dia lupa dan lalai di dalam salatnya. Artinya tidak tahu dia udah di mana, apa lupanya gitu kan. Illa ba'da tadhakkur, kecuali setelah dia mengingat lupanya dia. Dia lagi lupa. Umpamanya dia tahiyat awal. Ya. Atau dia tiba-tiba serasa udah tahiyat awal, udah baca tasyahud awal, tiba-tiba berdiri gitu kan. Udah rasanya gitu aja. Prasangka dia, paham? Dia kayak gitu prasangkanya. Zonnya bahwasanya udah tahiyat awal. Udah baca tadi. Nah, ketika udah selesai sholat segala macam, lama-lama dia ingat. Maka di keadaan lupanya itu, dia tidak diwajibkan sujud. Kecuali dia ingat ketika umpamanya sebelum salam dia ingat, wah tadi saya kayaknya enggak ini ya. Tadi lagi mikirin fulanah gitu kan. Misal gitu kan. Lagi sholat apa gitu ya dulu ya. Anda dia enggak mungkin gitu kan. Wa zawalul uzr, dan hilangnya uzurnya. Hina idzin yakunu mukallafan, maka ketika tadzakur dan zawalul uzr, maka dia menjadi mukallaf. Oleh karenanya wajib bagi dia sujud sahwi. Wa qawlu was-sabi wal insan minal wilada ila an yuftam wa yutlaqu ala saghiri dunal ghulam. Sabi itu adalah manusia, manusia dia, bukan hewan. Yang dia kategorinya dari baru lahir ila an yuftam, sampai dia disapih. Disapih itu diapain tuh? Yuftam itu maksudnya disusuin, bukan susu ASI ya. Berarti 2 tahun dia sobi itu 2 tahun.
Paham? Dari awal sampai dia 2 tahun atau sampai dia susu formula bisa gitu ya. Bukan susu kental manis. Mati. Yang apa rusak orang. Nah, itu ya. Allah alam begini. Wa yutlaqu ala shaghir duna gulam. Terkadang juga sobi itu digunakan untuk shaghir ya, pada anak kecil bukan gulam. Gulam itu ya lebih dikenal ya anak muda. Ya. Bukan muda ya, maksudnya udah gede dikit gitu lah ya. Bocah. Nah, wasobi ghairu mukallaf. Sobi itu ndak mukallaf. Sawa'un kana mumayyizan ala kharaj am ghairu mumayyiz. Nah, lihat. Saghir mumayyiz atau ndak mumayyiz. Paham ya? Intinya dia sobi, masih kecil. Barakallahu fikum. Dan maksudnya daripada ghairu mukallaf sawan kana mumayyizan al kharaj am ghairu mumayyiz wa hadza bil ijma'. Na'am barakallahu fikum. Itu sobi bukan daripada minal wilada ila an yaftam. Sobi daripada ya digunakan kepada sogir ya. Karena tidak mungkin 2 tahun ya, apa namanya tamiz jelas itu. Paham ya? Sobi ghairu mukallaf. Sobi itu tidak mukallaf. Sawana kana mumayyizan. Sama aja apakah dia sobinya udah mumayyiz, udah tamyiz, berarti udah 7 tahun. Paham ya? Udah? Dia sogir, udah 7 tahun. Misalkan yang membatasi had tamyiz ketika dia 7 tahun. Ya. Sebagian ulama mentahdid yang namanya mumayyiz atau tamyiz ketika 7 tahun. Sebagian lagi mengatakan fahmul khitab, memahami daripada perintah. Ala kullin ini khilaf antara para ulama. Alal qaul rajih ini di atas pendapat yang rajih. Jadi pendapat yang rajih kalau sobi ya walaupun dia udah mumayyiz maka dia tidak mukallaf. Am ghairu mumayyiz atau dia sobinya belum tamyiz. Wa hadza bil ijma' dan ini dengan ijma' para ulama. Ya kalau yang mumayyiz saja ndak taklif apalagi yang mumayyiz saja ndak taklif apalagi yang enggak mumayyiz ya lebih lagi enggak taklif. Makanya ini ijma' oleh para ulama enggak adanya taklif pada as-sabi ghairul mumayyiz. Maksudnya as-sabi itu anak kecil ya, bukan anak yang baru dilahirkan. Paham ikhwan ya? Paham Rili? Kayak ngantuk lu. Aduh. Hah? Apa? Anda belum ada yang bikin kopi ya dulu ya? Kalau udah ada yang bikinin kopi kayaknya udah ngantuk-ngantuk. Tuh kan? Pengakuannya. Wa qawlu wal majnun huwa faqidul aql. Majnun itu adalah faqidul aql. Orang yang akalnya hilang. Wa huwa man la yutabiqu kalamuhu wa af'aluhu kalama wa af'alul uqala. Dia adalah orang yang kalamnya dia, ucapannya dia, perbuatannya dia itu tidak sesuai bagaimana ucapan dan perbuatannya orang-orang yang berakal. Ya majnun gimana? Paham ya? Antum tahu majnun dulu? Bisa gimana orang majnun? Ya kayak kemarin gimana tuh? Gitu lah ya. Itu majnun. Wa huwa ghairu mukallaf. Majnun dia juga adalah bukan orang yang mukallaf. Kali-kali Rasulullah murufi al-qalam an thalatha. Pena itu diangkat dari 3 orang an-naim hatta yastayqidha. Ya. Orang yang tidur sampai dia bangun. Nah, berarti ini juga tidurnya bukan mukallaf ya, tambah. Iya. Iya, bukan mukallaf. Dan dia bukan tidur itu bukan nasi. Ya. Bukan nasi, apa nasi? Padang. Lupa ya. Tidur ghairu nasi. Nah, berarti orang tidur dia juga orang yang bukan mukallaf. Kapan dia mukallaf? Sampai dia bangun. Anis sobi hatta yakbar. Dari anak kecil sampai dia dewasa.
Artinya sampai dia baligh. Wa fi riwayah hatta yahtalima. Nah, dalam riwayat lain sampai dia ihtilam. Apa artinya ihtilam? Ruli? Artinya ihtilam apa? Hah? Memiliki akhwat. Apa artinya ihtilam, Rul? Mimpi indah. Astaghfirullah. Wa fi riwayah hatta yablugha. Di dalam riwayatnya sampai dia baligh. Wa fi riwayah hatta yashibba. Syabab. Wa 'anil majnun hatta yaqila. Dan diangkat pena tersebut dari orang gila sampai dia kembali lagi akalnya. Nah. Faja'ala syari' al-bulugh 'alamatan lizuhuril aql wa fahmil khitab. Wa man la yafhamu la yasihhu taklifuhu li'adami qasdil imtithal. Maka di sini syariat menjadikan yang namanya bulugh, baligh, sebuah tanda untuk atau akan tampaknya akal dia dan pemahaman dia terhadap seruan syariat. Adapun orang yang tidak memahaminya, dia tidak sah taklif padanya, tidak diarahkan taklif kepada dia. Kenapa? Li'adami qasdil imtithal, karena dia tidak adanya tujuan untuk imtithal. Ya, betul-betul tujuan memaksudkan beramal mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Fa in qila, kalau dikatakan kaifa taquluna inna sabiyya wal majnuna ghairu mukallafina ma'a wujubiz zakah wa urushil janayat atau jinayat wa qiyamil mutlafat fi malihima. Naam. Kalau dikatakan bagaimana kamu bisa mengatakan bahwasanya sobi dan majnun itu dia tidak mukallafain, ya, bukan orang-orang mukallaf. Padahal kalau kita lihat dia itu wajib zakat. Ya. Urusil jinayat, ya. Melakukan denda. Dia harus membayar denda ketika dia melakukan kejahatan. Wa qiyamil mutlafat fi malihima, dan dia menggantikan barang-barang yang dia rusak pada harta keduanya, ya, harta sobi dan harta majnun. Jawabannya adalah anna hadza laisa min khitab taklif. Hal ini bukan daripada khitab taklif, bukan ahkam taklifiyah. Bukan hukum seputar halal haram. Ya. Apa taklifiyah? Apa ahkam taklifiyah? Enam. Dia adalah wajib, mandub, mubah, haram dan makruh. Dan ini dia tidak termasuk sedikit pun dari khitabut taklif. Wa inna ma huwa min khitabil wad'i, tapi dia termasuk khitabul wad'i, ahkam wad'i. Wa huwa la yushtaratu fihi taklif bil bulughi wal aqal. Maka di dalam khitabul wad'i ada disyaratkan taklif, ya, bil bulugh wal aqal. Ya, pembebanan terhadap dia, nah, Anda disyaratkan adanya dia dalam usia balik atau dia berakal. Wa tawdihuhu, penjelasannya adalah anna hadza min babi rabtil ahkam bi asbabiha, bahwasanya ini perbuatan masuk daripada bab rabtil ahkam, mengikat suatu hukum-hukum bi asbabiha, dengan sebab-sebabnya yang ada. Maknanya adalah anna syara', bahwasanya syariat wada'a asbaban taqtadi ahkaman tatarattabu 'alaiha, menjadikan suatu sebab-sebab yang mana sebab tersebut memberikan konsekuensi hukum-hukum yang tatarattabu 'alaiha, ya, hukum-hukum yang terhasilkan atau, ya, ada 'alaiha, atas sebab tersebut. Paham, ya?
Jadi adanya hukum karena adanya sebab. Wujudal hukum bi wujudis sabab. Adanya hukum tersebut karena adanya sebab. Itu namanya ahkam wad'iyah. Nah, barakallahu fikum. Ketika dia melakukan suatu sebab, maka ya udah wajib bagi dia untuk melakukan perkara tersebut, hukum tersebut. Nah, barakallahu fikum. Tahqiqan lil adl fi khalqih. Ini dalam rangka merealisasikan sebuah keadilan, nilai keadilan pada para makhluknya. Wa ri'ayatan li masalihil ibad, dan juga dalam rangka menjaga kemaslahatan para hamba-hambanya. Ya karena kalau umpamanya orang gila, ya dia bunuh orang, dia punya harta tapi tidak bayar dia, rugi dong. Bayarlah. Paham? Atau dia ngerusak rumah, tiba-tiba bawa korek sama bensin, dibakarnya itu rumah, ya bayar. Karena itu tentang qiyamul mutlaf itu bukan berkaitan, ya artinya doman, ya doman itu bukan berkaitan daripada ahkam taklifiyah. Paham ya? Ya bukan berkaitan dengan ahkam taklifiyah, tapi dia ikatannya adanya sebab. Kapan adanya sebab dia lakukan itu, maka wajib bagi dia untuk melakukan itu. Paham ya? Walaupun nanti ujung-ujungnya ada hukum tentang taklifinya, yaitu adalah wajib. Namanya kan udah kita jelaskan daripada perbedaan taklifiyah sama wad'iyah kemarin di buku usul min usul, ya. Paham ya? Nah, ntar kita jelaskan lagi insyaallah. Nah, tapi wajibnya dia karena adanya apa? Sebab yang dia lakukan. Mafhum? Jadi hukum tersebut terikat dengan suatu sebab. Famata wujida sababu wujidal hukmu. Kapan adanya sebab, ada juga ya turunan hukumnya. Fa idza wujida nisab wajabat zakah. Kalau adanya nisab, maka wajib bagi dia untuk apa? Membayar zakat. Tapi nisab diperintahkan enggak? Untuk dipenuhi? Enggak. Nisab tidak diperintahkan dipenuhi karena ini ahkam wad'iyah. Tapi ketika ada nisab, maka wajib bagi dia untuk membayar zakatnya. Nah, sawaun kana nisab li balighin aqil, sama aja nisabnya itu nisab orang balik berakal, awli sobiin, atau untuk sobi, nisab anak kecil. Ya mungkin ada anak kecil yang dia kayak raya, gitu ya, warisan dari orang tuanya, waris bukan perintis gitu kan. Udah punya uang miliarder gitu kan, dia masih 7 tahun atau berapa tahun dia belum balik. Itu 9 tahun udah balik belum? Hah? Iya. Cowok zaman sekarang Ikhwan, beda zaman dulu. Kayaknya ada ya yang sudah balik ya. 10 tahun lah ya. Atau berapa? Antum balik berapa tahun, Gong? 15 tahun? 12 tahun? Antum? 7 tahun? Dul, udah balik belum, Dul? Udah balik belum? Oh, udah. Dulu antum balik berapa tahun, Dul? 6 tahun? 6, ya. Barakallahu fikum. Gimana bacaannya tadi ya? Di sininya. Awali maju, atau untuk orang gila. Ya, atau untuk orang gila, barakallahu fikum. Nah, kapan ya adanya nisab buat mereka terpenuhi bulughun nisab, halal haul, wajib bagi dia zakat. Wa kadza naqulu idza wujil itlaf, demikian pula kita katakan ketika adanya itlaf. Apa artinya itlaf? Ya, merusak. Wajibat doman, wajib bagi dia untuk ganti rugi. Sebabnya adalah itlaf, ya hukumnya diturunkan dari itlaf itu doman. Idza lam yarda sahibul haq,
bi isqati haqqi, ketika ya orang yang pemilik daripada barang tersebut enggak ridha, ya bi isqati haqqihi, dengan dirusak haknya dia. Kalau ridha ya enggak apa-apa, enggak usah. Mahma kanal mutlif, siapapun mutlifnya, siapapun orang yang merusaknya, mau dia gila enggak gila, ya intinya bi ghaddin nazar, tanpa melihat keadaan pelakunya, mutlifnya. Yang penting kapan dia itlaf, wajib baginya dhaman. Wallahu a'lam. Qauluhu wal kuffar mukhatabuna bi furu'i syara'i. Nah, sekarang masuk orang kufar, masuk enggak? Qaulu wal kuffar mukhatabuna bi furu'i syara'i, muradul bi furu' al-ahkam al-amaliyah bil awamir. Orang kafir mereka itu sebenarnya diseru mendapatkan seruan syariat berupa furu' syara'i. Maksudnya furu' syara'i apa? Ahkam yang berkaitan dengan amaliyah, amalan dari perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Seperti salat. Jadi salat ini bukan cuma diperintahkan oleh orang kepada orang muslim. Makanya Allah berfirman wa aqimus shalah, tegakkanlah salat seluruhnya. Zakat, nawahi, dan larangan-larangan, ya di antara perintah juga mentauhidkan Allah. Ya ayuhan nasu abudu, wahai manusia sekalian, tauhidkanlah Allah. Juga secara umum larangan berbuat syirik, wala tusyriku bihi syai'a. Seperti zina larangannya, syurbil khamr, nah boleh mereka ini. Nah, walau abbaral ma'al musannif rahimahullah bil awamir wa nawahi lakana aula. Kalau seandainya musannif menta'abir dengan awamir dan nawahi itu lebih utama. Enggak pakai repot-repot ya. Bi furu'i syara'i. Jadi bagaimana wal kufar mukhatabuna bil awamir wa nawahi. Paham tuh? Nah. Fadhil masalah fiha khilafun bain ahli ilmi, maka masalah ini di dalam terdapat perselisihan para ulama. Wa ma dzakarahul musannif min annahum mukhatabun huwal qaul rajih. Dan apa adapun yang disebut musannif daripada bahwasanya mereka orang-orang kufar adalah orang-orang yang termasuk daripada mukhatabun, ini adalah pendapat yang rajih. Diquati dalil karena dalil yang kuat. Wa amma kaunuhum mukhatabina bil Islam fa hadza la khilaf fihi. Adapun kalau mereka cuma sekedar ya mukhatabun bil Islam, makanya enggak ada khilaf di antara para ulama, ya. Ya, disuruh untuk masuk Islam, ya ayyuhal nas, ya ayyuhalladzina amanu gitu ya, udkhulu fis silm, atau yang lain-lain tentang perintah tentang masuk Islam dalam hadis juga ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ummati gitu ya. Gitu mah. Ma ahadun sami'a minni min ummati yahudiyan aw nasraniyan. Nah, sampai akhir hadis. Nah, jadi adapun tentang di mukhatabin bil Islam ini tidak diragukan lagi, tapi yang dijadi khilaf para ulama itu adalah tentang furu'nya itu, tentang salat kah, zakat kah, apakah puasa, haji dan semisalnya, yang mereka tidak bisa sah melakukan kecuali dengan Islam. Nah, berarti kesimpulan ikhwan, orang kafir juga dia mukhatabuna sebagaimana kita mukhatabuna. Paham? Qala ta'ala, Allah berfirman hikayatan anil kufar, di dalam rangka menghikayatkan tentang orang-orang kafir, indama yujibuna ashabal yamin, ketika mereka menjawab penghuni neraka, penghuni surga. Idza sa'aluhum, ya, di mana mereka penghuni surga menanya penghuni neraka, kenapa masuk neraka sakar? Masalakakum fi sakar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakar? Qalu lam nakum minal musallin, ya mereka berkata, saya dulu bukan termasuk orang yang suka salat. Walam naku nut'imul miskin, saya tidak memberikan makan orang-orang miskin. Lihat, ini furu syariat. Nah, mereka jadikan alasan tentang apa? Sebabnya mereka masuk surga. Berarti mereka meninggalkan daripada perintah. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin, sampai datang kepada kami
kematian. Paham ya kan ya? Nah, mereka enggak mengatakan kenapa masuk neraka sakar karena saya bukan Islam. Enggak. Tapi karena saya tidak mengerjakan furu' daripada syariat. Qala ta'ala fala saddaqa wa la shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Wa min adillah aidan at-tamassuk bil umumat. Di antara dalil juga adalah kita bisa berpegang teguh atau mengambil pendapat dari umum-umumnya dalil yang ada. Qala ta'ala walillahi 'alan nas. Allah mewajibkan atas seluruh manusia, masuk di dalamnya orang kafir. Hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Qala ta'ala ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli. Wahai anak Adam seluruhnya ya. Ambillah ya perhiasan, kalau maksudnya dandan ya, maksudnya apa? Pakailah dengan pakaian yang sopan, beradab ketika dia pengen ke masjid, pengen sholat, pengen ta'lim, bukan pakai baju yang enggak. Betul ya? Yang ada misal paham boleh kalian tidur menghayati, coba itu paling penghayat ini, penghayat kulla syai'. Wa ma'a annal kafir mukhatabun bil awamir fa innahu la yasihhu min fi'l umuri bihi hala kufri. Ya, walaupun orang kafir dia adalah orang yang diberikan pembebanan syariat, diseru dengan awamir, perintah-perintah, akan tetapi dia itu tidak sah melakukan perbuatan tersebut ketika dia dalam keadaan kufur. Allah berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasul." Ya, apa yang mencegah mereka untuk ditolak daripada nafkah-nafkah yang diberikan dari mereka, sedekah dari mereka, ya, melainkan apa? Ya, tidaklah ditolak melainkan mereka adalah orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya. Nah, juga di dalam hadis, di dalam ayat yang lain apa? Wa qadimna ila ma aminu min amalin. Ya, mereka mengamalkan faja'alnahu haba'an mansura. Fal iman, maka iman syartun li sihhatil fi'il, syarat untuk sahnya perbuatan. Wala yu'aridu hadza wala yuharidu hadza ma taqaddama min annahum khatabuna hala kufri. Maha hal tersebut ya, tidak diterimanya ibadah mereka tidak bertentangan dengan perkara yang telah kita jelaskan sebelumnya, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang ya diseru oleh syariat dengan perintah-perintah Allah dan larangannya ke dalam keadaan walaupun mereka dalam keadaan kufur, kurang lebih gitulah ya. Li'anal murad bidzalik annahum yu'adzabuna 'alaiha fil akhirah, karena yang dimaksud daripada hal tersebut adalah mereka akan diazab, ya, akan diazab nanti di hari kiamat, di akhirat, ziyadatan 'ala 'adzabil kufur. Nah, dalam rangka tambahan atas azab mereka dari kekufuran mereka. Jadi amalan mereka tidak diterima, amal mereka dijadikan debu yang berterbangan, barakallahu fikum. Maksudnya apa? Itu mereka diazab ya, atas perbuatan-perbuatan mereka itu di akhirat mereka. Ini sebagai tambahan daripada azab kekufuran mereka. Wal muradu huna annahum la yatalabuna biha fid dunya ma'a kufrihim wa la tanfa'uhum. Yang dimaksud di sini adalah bahwasanya mereka la yutalabuna biha, tidak dituntut biha. Ya, tidak dituntut biha, maksudnya Allahu alam kembali ke mana ini haknya? Ya, kembali kepada al-ibadah mungkin ya. Fid dunya, di dunia, ma'a kufrihim, ya, bersamaan kekafiran mereka, wala tanfa'uhum, maka ibadah tersebut tidak manfaat buat mereka. Paham? Paham. Barakallahu fikum. Wa idza aslama al-kafir la yu'maru bi qada'i ma madha. Ketika orang kafir telah berislam, maka mereka tidak diperintahkan untuk mengqadha yang telah berlalu dari ibadah yang mereka tinggalkan.
Allah berfirman, qul lil ladzina kafaru in yantahu afwan yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah Muhammad kepada mereka orang-orang kafir, ketika mereka telah taubat selesai, kemudian mereka masuk Islam, maka mereka akan diampuni perkara yang telah berlalu dari kekufuran mereka, ya, dari kekufuran dan amalan-amalan kejelekan mereka, dan serta meninggalkan amalan-amalan perintah mereka. Jadi apa? Ini menunjukkan barakallahu fikum ikhwani fillah, tidak diwajibkan yang mereka mengqadha dan langsung dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebenarnya mereka diperintah untuk mengerjakan apa? Ya, syariat, furu'u syariat. Nah. Sebentar ya. Walikan Nabi SAW Amr bin As, dan Nabi SAW pernah berkata kepada Amr bin As, ama alimta ya Amr, apakah kamu tahu ya Amr, anal Islam yahdimu makana qablah, atau yahdim. Islam itu meruntuhkan, menghilangkan, menghapus apa yang telah berlalu dari keyakinan-keyakinan buruk, dari amalan-amalan buruk. Wa li anna fi dzalika targhiban lahu fil Islam, karena dalam hal tersebut juga ada poin targhib, ya, memotivasi mereka untuk masuk Islam. Fa innahu idza alima annahu la yutalabu biqada, ya, sesungguhnya kalau dia tahu bahwasanya dia itu tidak dituntut untuk mengqadha maturik, apa yang telah ditinggalkan, fa innahu yarghab, ya, sesungguhnya dia akan, ya, suka, senang fil Islam, di dalam agama Islam ini, masuk Islam. Lau kullifa bil qada, karena kalau, ya, seandainya dia ditaklif, dibebani untuk mengqadanya, dan fara'an Islam, mereka akan kabur dari apa? Islam. Wallahu a'lam. Lihat hasyiah ini, la da'iya lil itala fi hadhil masalah. Sebenarnya tidak ada tuntutan untuk kita memperpanjang masalah ini, li annaha laysat min usul fiqh, karena ini bukan masalah usul fikih, ya. Di anna athar al-khilaf fiha innama yadhhar fi daril akhirah, karena, ya, dampak khilafnya itu, nah, dalam masalah ini tampaknya itu nanti di negeri akhirat, haitsu yu'adzabul kafir ziyadatan ala adzabil kufur, ya, di mana orang kafir itu akan diadab, ditambah azabannya daripada adab kekufuran mereka. Paham, ya? Wa masail usul fiqh innama hiya dalalah wa qawaid tu'rafu biha al-ahkamu wa taklif fi hadhihi dar. Adapun masalah usul fikih adalah masalah dalil-dalil dan kaidah yang dengannya kita dapat mengetahui hukum-hukum dan taklif di dunia ini, bukan di akhirat. Bil khilafi fi wal khilaf fi hadhil mas'alah la yadhhar athar fi dunya. Khilaf dalam masalah ini tidak tampak, ya, konsekuensinya di dunia. Li'anna kafir la tasihhu minhu al-ibadah ala kufri, karena orang kafir tidak sah ibadah mereka dalam keadaan mereka kufur. Wa idza aslama la yu'mar bi qada'i ma fataka, dan dia ketika Islam tidak akan diperintah untuk mengqadha apa yang telah berlalu daripada dosa-dosa dia. Allah a'lam bishawab. Alhamdulillah selesai bab ini. Insyaallah kita lanjutkan bab al-amr bi syai' nahyun an jiddih. Ila huna walhamdulillahirabbil alamin.